Ya kan seperti bulu ayam tadi kan ada kalau risnya ada bulunya. Fahuma maka dua-duanya itu najisani, najis kedua-duanya. Paham kan? Hah? Najis kedua-duanya. Ini hidup. Bagaimana sebenarnya? Belumnya dimakan? Kalau belum. Jadi kalau bulu ayam tercabut, ayamnya kata sebenarnya hidupnya terlalu sembahyang ada sah. Najis. Bulunya kadang-kadang nang diulah kolpen. Apanya? Gagangnya yaris kan ada di sini. Tapi jarang bulu ayam diulah itu yang biasa diulah kolpen, angsa. Langsa. Wahara bima dzikir keluar bima bil mustasnaya. Bima bil mustasnaya. Keluar dengan yang diistisnakan tadi. Bukan yang diistisnakan tadi seperti bulu suci kalau al-qaranu tanduknya, wadulku kukunya, apa julku kuku batas, wadulku kuku tangan, tahiyah najisatun, maka ini hukumnya najis. Najis itu. Apabila sudah tahu benda ini najis hukumnya, bagaimana bisa suci? Wala yaqulu syai'un minan najasati bil istihalati illa thalathatu asya. Tidak suci sesuatu dari segala yang najis dengan sebab berubah sifatnya. Illa kecuali yang bisa suci salah satu asya, 3 sesuatu. Sebelum berubah najis, sesudah berubah sifatnya suci, 3 macam. Ahaduha satu daripadanya al-khamru, arak. Selama masih arak najis, sesudah jadi cuka suci. Walaupun araknya itu tidak dihormati. Pembicaraan arak yang dihormat dan tidak dihormat sudah selesai. Maksud arak yang dihormat yaitu arak yang diniatkan menjadi suci. Dihormat orang itu. Apa maksud dihormat? Tidak boleh dibalik. Apabila dibalik, kebalik hukumannya, maka mubazir wala tubazir kabira. Maksud arak yang tidak dihormat, orang bikin cukup dinyatakan jadi arak, maka itu tidak dihormat, wajib dibalik. Walaupun sebelum jadi cukup, itu pembicaraan saya sendiri. Nah, lalu si arak ini sudah jadi arak, kemudian disimpan jadi cukup, katat huruf maka suci iya. Wa in futiha ra'suha, jikalau dibuka tutup nang di kepalanya, kan arak tadi kan tutup itu gimana anaknya? Di atas dibuka tutupnya, ada kebagian
Gayung muka ada pekerjaan dikerja awalnya min mahalliha atau dipindah dari tempat yang lain. Sesudah dipindah berubah jadi tutup. Sesudah dibuka berubah jadi tutup. Jadi berubahnya tadi dengan perbuatan, bukan sendirinya. Apa hukumnya? Au takhallalat atau menjadi tukaknya la bifi'li fa'ilin, bukan dengan perbuatan manusia, ma'adaniha serta wadahnya, maka hukumnya suci. Hukumnya suci. Hukumnya suci. Jadi supaya jadi tukar buka wadahnya, anu tutupnya. Supaya jadi tukar pindah ke tempat lain. Atau jadi tukar sendirian, sama hukumnya dia suci. Apa dalilnya? Ada dalil. Walau naiklah hajatin jadi walau tempat yang dulu ini, pemindahan ini daripada pembongkar yang baru, maka hukumnya suci. Pembongkar itu suci tidak? Suci. Tabahanlah. Yang jadi suci karena mengikut bagi tempat penduduk. Oh, kenapa jadi suci? Sedangkan itu diperbuat. Dia baru karena baru. Sedangkan agama Islam, wa ma ja'ala 'alaikum fid din haraj, la darara wa la dirar. Faman ittara fi mahmasatin ghayra mutajawizin li'ithmin fa inna Allaha ghafurur rahim. Cukup dalil 3. Nah, ini kompletnya ilmu fikih. Idza sara ay istahalat khallan bi nafsiha, apabila jadi ia yaitu khamar ay istahalat berubah sifat, khallan menjadi cuka bi nafsiha sendirinya. Jangankan sendirinya, dibuka tempat tutupnya aja dalam dipindah ke lain sudah suci, apalagi sendirinya. Ya, Ayyulah sahabatu ain, saudara disertai benda lain. Itu maksudnya dinafsiha, jangan dicampuri yang lain. Kalau dicampuri yang lain lalu berubah menjadi tukar, maka tetap hukumnya najis. Kalau hanya dipindah tempatnya dan dibuka tutupnya, maka tetap suci. Tapi kalau dicampur benda lain, hukumnya tetap najis. Jadi nak boleh tukar dicampuri orang lain, hukumnya najis. Lizawai illatan najasah, karena hilang illat najisnya. Wahia yaitu illat najis al-iskaru. Kenapa jadi arak sesudah menjadi cuka suci? Karena illatnya najis hilang. Apa illat najis? Memabukkan. Kalau sudah jadi cuka, mabuk juga, mabuk kenyamanan. Dalilnya nikmal kal, nikmal udum al kal.
Habis ni'mal udun al-khalal, senyaman-nyaman jangan cuka, pembuka liur. Semua obat nafsu makan itu adalah asam. Asam pembuka liur. Dulu coba kalau dibuat asam di sini mesti sayur pembuka liur. Iya kan? Kalau orang lain dapat mau makan, suruh ini punya cokok. Punya habis sepiring ayam kepala ayam. Amma idza takhallalat bi musahabati ilmin najisatin wa in muji'at qabla takhallul aw qahiratin istamarrat ilayhi aw lam tastamir lakin tahallala minha syai'un. Jadi hukum kalau Rasulullah menjadi boleh fala takfuru. Adapun apabila jadi cuka ia searah dengan sebab melewati benda lain ditambah bandanya itu najis, walaupun benda itu sudah dilepas sebelum dia jadi cuka, atau bandanya suci dicampur ke arah jadi cuka yang berbakalan yang suci tadi di dalam benda arah itu, atau tidak berbakalan begitu dimasukkan diambil lagi. Pokoknya dicampur dengan benda baik suci maupun najis, bendanya campuran saja. Lalu berubah sifatnya menjadi cuka. Fala takfur, lakin tetapi tahallala terpisah minha daripadanya si ainin syai'un oleh sesuatu, maka hukumnya fala takfur najis. Izin najisu, kenapa jadi arak tadi yang menjadi cuka sebab ada benda najis? Kalau kita pandang sudah jadi cuka, ya sih. Tapi jadi cuka itu karena dicampur dengan benda najis. Dalilnya karena najis masih menerima tambahan najis. Najis menerima tambahan najis. Seperti najis di badan darah ditambah dengan kencing. Jadi darahun kencingun ala darahnya. Najisun ala najisnya. Bukan nurun alamun, bukan. Jadi tetap hukumnya najis. Kiasan, bandingan harta yang haram, misal harta korupsi, dimasukkan dalam bangunan masjid, langgar, madrasah,
maka langgar madrasah dan sekolah menjadi masuk negeri. Kalau sudah dasar tanahnya memang tanah tuntangan, tidak berdasarkan akta notaris, sertifikat yang sah, ditambah bangunan harta-harta sumbangan daripada harta yang haram, maka haramun ala haramun, dua hal haram. Maka sembahyang di sana kurang pahala atau tidak berpahala sama sekali. Disebut kurang pahala karena niatnya itu sembahyang berpahala, yang lainnya tidak, kurang namanya. Karena dia sembahyang di tempat situ, niatnya ikut juga tidak sah, maka sembahyangnya pahalanya tidak ada sama sekali. Begitulah. Bunyian Islam ala mabadah. Islam itu bersih tanahnya, bersih bangunannya. Inilah tugas-tugas panitia pembangunan, menjaga yang halal. Dengan demikian Baitullah tidak sempurna bangunannya. Hijr Ismail Baitullah, tapi kenapa tidak sampai ke sana bangunannya? Karena sekarang zaman yang halal mutlak sudah tidak ada lagi. Karena halalnya mutlak Baitullah yang 4 pintu itu beserta Hijr Ismailnya, maka wisatanya tambah banyak. Tiap minggu umrah, karena dasarnya halal. Jadi tempat bangunan yang halal dibuktikan oleh Allah di mata masyarakat, yaitu banyak pengunjungnya. Sebaliknya maka terbalik juga. Sekian. Wallah, jam berapa? Ibn Nasu yakdaliyatkan bisa. Ini namanya disiplin waktu. Setengah jam satu kita. Balik ke Imam Ghazali. Qala rahimahullahu ta'ala ya Daud, la taj'al baini wa bainaka 'aliman yahjubuka bi sukrihi an mahabbati. Ulaika khutbah ala ibadul muridin. Daud, jangan engkau tugaskan seorang menjadi guru tapi namun terhijab dengan mabuknya dengan harta yang subhat dan yang haram. Jangan diangkat dilantik jadi guru kalau orang itu masih lagi mau dengan dunia yang haram itu. Jangan dijadikan guru. Mereka itu adalah perampok, penyamun bagi orang-orang yang ingin cinta dan hancur kepada penghalang. Ista'in ala tarkus syahwat bi'idman al-qawm. Minta tolonglah engkau Daud supaya syahwat engkau itu jangan terlalu leluasa, supaya syahwat engkau itu jangan terlalu potensinya tinggi. Bawalah puasa. Wa iyyaka wa tajribata fil iftar. Tapi kalau engkau puasa, jagalah apa yang dimakan di waktu buka puasa. Jangan sampai makanan yang sudah percuma puasa sehari suntuk.
Fa'inna mahabbatul saum idmanuhu, maka bahwasanya kecintaanku kepada orang yang puasa adalah tidak merusak puasanya dengan muka yang haram. Nabi Daud puasa sehari, puasa buka sehari, buka sehari, puasa sehari. Ya Daud, tahabbat ilayya bima adati nafsuk. Daud, supaya engkau cinta kepadaku, salahilah kehendak nafsu ammarahmu. Innaha syahawat, janganlah syahwatnya diperkuat. Anggur ini pasti aku senantiasa memandang kepada engkau. Apabila aku memandang senantiasa kepada engkau, barulah engkau bisa memandang kepada aku senantiasa juga. Jelas? Wa taral hujba baini wa baina marfu'atan, tidak akan terjadi lagi hijab antara aku dan antara hatimu. Kasat maknawi, ziyadatul ikram, meningkat ayat ini. Imana udarika mudaratan litaqwa ala Allah. Hanya saja aku menolong engkau atas beribadat supaya engkau terus-terusan mendapat pahala dari aku. Aku memerintah engkau ibadah supaya engkau tetap dapat pahala. Aku menyuruh engkau beribadah supaya engkau tetap dapat gaji. Jelas? Ibadah alaika bihi, jangan lupa ibadah itu pun adalah anugerahku kepada engkau, bukan diri engkau sendiri. Wa inni ahbisuhu anka wa anta mutamassikun bi ta'ati, dan aku bisa menahan pahala walaupun engkau sedang beribadah. Maka oleh sebab itu, janganlah engkau tertipu dengan ibadah, karena tidak semua ibadah dapat pahala. Wa auhallahu ila Daud, ya Daud, law ya'lamuna birna anni kaitan tubahi lahum wa rukmi bihim wa syauqi ila tarki ma'asihim lamatu syauqan ilayya. Daud, jikalau yakin orang yang meninggalkan aku, sudah berapa lama aku menunggu kepulangannya menghadap aku. Berapa lamanya sudah rahmatku dikirim kepadanya supaya dia kembali menghadapku. Berapa lamanya rinduku menantikan kedatangannya ke hadapanku. Dengan mereka meninggalkan maksiat-maksiat, sekiranya mereka itu saja, niscaya mati terkejut karena rindu bertemu. Wa taqatta'at awsaluhum min mahabbah, karena cinta mereka kepada aku, sehingga seperti terpotong-potonglah cukuan-cukuan dari mereka, yakni kurus badannya. Ya Daud, hadhihi iradati fil mu'minin. Daud, engkau tahu enggak, orang-orang yang maksiat itu hikmahnya adalah merindukan aku untuk menghadap dia. Aku sangat rindu kepada orang yang maksiat itu. Kapan mereka itu datang ke depanku, menghadap aku? Jelas? Ya ibadalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah
Inna Allah yaghfiru dzunub innahu huwal ghafurur rahim. Fakaifa iradati bil muqbilin alayya. Kalau rinduku terhadap orang yang bertanggung sudah begitu, bagaimana rinduku terhadap orang yang senantiasa menghadap aku di dalam hatiku. Dia bawa ahwajuna yakunul abdu ilayya idza staghna anni. Bawa paling berhajat hamba padaku ketika ia itu meninggalkan aku, menuntut kekayaan dunia semata-mata. Artinya manusia yang menuntut dunia semata-mata, nanti ada masanya mereka itu akhir selama-lamanya. Dengan kefakiran itu mereka tunduk kepada aku. Aku copot kekayaannya itu secara perlahan. Wa arhamu ma yakunu bi 'abdi idza adbarakani. Tahu enggak engkau hai bawa, tatkala hambaku berpaling dari aku, disitulah rahmatku datang menarik dia untuk menghadap aku. Wa ajallu ma yakunu indi idza raja'a ilayya. Dan yang paling aku senangi kembalinya hambaku yang berdosa itu tunduk kepada aku, sujud kepada aku, wasjud waqtari. Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. Wa taqallubaka fi sajidin. Sallallahu alaihi wasallam. Fahadhihi al-akhbar mimma la yahsa tadullu ala ithbat al-mahabbati wal-uns. Semua hadis-hadis itu menunjukkan bahwa sabit cinta Allah, sabit rindu Allah, sabit jinak hati kepada Allah. Wa inna tahqiqu ma'naha yang kasih binasabah. Tapi kalau tahu sebenarnya ingin tahu yang demikian itu, kerjakanlah jalan yang sudah lewat terdahulu sebutkan. Apa? Yaitu tinggalkanlah dunia yang mengganggu ibadah. Tuntutlah ilmu kita. Hanya dengan dua jalan itulah bisa tercapai tiga makam yang mulia ini, yaitu cinta kepada Allah, rindu kepada Allah, jinak hati kepada Allah. Summa qala bayana mahabbatillah lil 'abdi wa ma'naha. Ada waktu seperti ini. Selesai bab rindu, masuk ke bab cinta. Pesan dari guru-guru kita, janganlah engkau mati kecuali di dalam cinta. Ini adalah bab yang paling inti daripada isi kitab Ihya Ulumuddin yang 4 juz, yaitu Kitabul Mahabbah. Jangan mati kecuali sampai di maqam mahabbah. Ini kita baru membacanya itu belum. Bagaimana cara mahabbah? Apa jalannya? Apa cirinya? Bagaimana tanda-tanda naik dan turunnya? Bayan mahabbatillah lil 'abdi wa ma'naha. Apa artinya cinta Allah terhadap hamba? Kalau arti hamba cinta terhadap Tuhannya, meninggalkan dunia yang mengganggu ibadat dan mengisi waktu dengan ilmu ma'rifat serta dengan ibadah.
itu hamba cinta kepada Allah. Kalau Allah cinta kepada hamba, inilah pembicaraannya. Ikhlas, yakinkan olehnya. Anna syawahidul Quran mutabahiratun ala anna Allah Ta'ala yuhibbu abdahu. Bahwasanya dalil-dalil Al-Quran sudah jelas menyatakan bahwa Allah Ta'ala cinta akan hamba-Nya. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Walladzina amanu asaddu hubban lillah. Banyak dalil-dalil. Fala budda min ma'rifat ma'na dzalik wal muqaddim as-shawahid ala mahabbatihi. Maka kita kalau sudah yakin, hendaklah kita mengenal apa sebenarnya arti Allah cinta kepada hamba. Dan lebih dahulu kita ambil muqaddimah pembicaraan ini dengan membawa dalil-dalilnya. Qala Allah Ta'ala yuhibbuhum wa yuhibbuhum. Sesudah Allah mencinta kepada seseorang, baru timbul tandanya buktinya, yaitu hati si hamba cinta kepada Allah. Saudara, kecintaan Allah kepada hamba tak bisa hamba cinta kepada Allah. Kalau hamba cinta kepada Allah, itulah tandanya buktinya Allah sudah mencintai dia. Ini mantuknya. Adapun mafhumnya, kalau kita ingin, apakah kita ingin mengetahui apakah kita dimarahi oleh Allah, lihatlah hati kita. Apabila hati kita marah dengan qada, maka tandanya Tuhan marah kepada kita. Apabila kita senang kepada qada, maka tandanya Allah senang kepada kita. Radhiyallahu anhu baru wa radhu. Yuhibbuhum baru yuhibbuna. Man radiya falahu ridha wa man sakita falahu sakatu. Cukup 3 dalil. Jelas. Wa qala ta'ala inna Allaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan. Orang yang berjuang fi sabilillah itu dicintai oleh Allah. Apa buktinya cinta Allah? Mereka itu diberi Allah kekuasaan untuk Mangita dan Larina. Pada suatu ketika, di danau kota Montreal, hiduplah seorang nelayan bersama